Mari kita lanjutkan lagi cerita Sera yang telah dikhianati oleh Agung dan pelakor yang bernama Yuyun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Bab 9. Mbak Lastri, besok diminta datang ke kantor untuk tes. Tiba-tiba Yuyun masuk melewati pintu tembus dari pavilion ketika kami sedang makan malam. Wah, beneran, Yun. Wajah Mbak Lastri berbinar. Makasih loh, Yun. Ngomong-ngomong kok bisa cepet ya Lastri dapat panggilan. Hebat banget kamu, Yun. Ibu ikut menimpali. Bukannya Yuyun banyak kenal bos-bos, Bu? Selaku, iya dong. Kalau kerja itu harus supel kayak aku. Jangankan level manajer, sampai level direktur pun aku kenal. Yuyun berkata dengan nada sombong. Tuh Sera, contoh itu Yuyun. Besok kalau kamu kerja, sering-sering belajar sama Yuyun. Ibu menasehatiku. 3 apa? Aku nggak salah dengar. Mau ngakak sambil salto rasanya. Betul, Bu. Yuyun kalau di kantor itu ramah dengan semua orang. Makanya banyak yang salah paham dengannya, ujar Mas Agung sambil melirikku. Apa maksudnya? Habisnya kamu itu sudah ramah, cantik pula. Pantas aja banyak yang kegeran. Iya kan? Puji Mbak Lastri. Sera, kamu belajar dandan sana sama Yuyun. Biar suami kamu betah di rumah. Gak pulang malam terus. Ibu berkata sambil tertawa mengejekku. Gak perlu, jawabku singkat. Lalu segera menghabiskan makan malamku. Halah, dia mau diapain juga tetap aja kayak gitu, Bu. Kampungan. Hahaha, sahut Mbak Lastri dengan tawa bahagianya. Tertawalah sepuasnya sekarang Mbak. Memang kamu mau kerja di mana sih, Dek? Tanya Mas Agung ketika sudah di kamar. Perusahaan properti. Mas, kapan mulai masuk kerja? Tanyanya lagi. Lusa, jawabku menahan kantuk. Aku ngantuk, Mas, lanjutku. Aku melihat Mas Agung masih asik dengan ponselnya. Tak lama kemudian aku pun terlelap. Saat tengah malam, aku terjaga karena merasa haus. Saat duduk, aku merasa ada yang berbeda. Benar saja, Mas Agung tidak ada di sampingku. Menyalakan lampu dan melihat jam, ternyata sudah jam 4 pagi. Aku cek ke kamar mandi, tapi suamiku tidak ada. Lalu melangkah keluar, masih dengan tujuan yang sama, mencari keberadaan Mas Agung. Mendadak rasa hausku hilang, berganti menjadi rasa penasaran. Aku membuka kamar mandi tamu. Namun tetap tidak ada laki-laki itu di sana. Pikiranku makin kacau. Dugaan-dugaan buruk hadir di kepalaku. Perlahan aku ke dapur. Barangkali Mas Agung ada di sana. Namun nihil, laki-laki itu juga tidak berada di sana. Sebenarnya ada satu tempat yang aku curigai sejak tadi. Namun aku harus pastikan dulu ke kamar ibu dan Giska. Aku mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ibu terlelap di sana. Lalu aku beralih ke kamar putriku. Giska pun sangat nyenyak sekali. Aku membuang nafas kasar. Jantung ini berdegup kencang. Badanku gemetar. Apakah dugaanku ini benar? Ya Allah, tolong kuatkan aku. Memantapkan hati agar bisa kuat menerima kenyataan. Perlahan aku melangkah ke ruang tamu. Tampak jelas olehku pintu tembus ke pavilion di sana. Aku terhenti. Sekali lagi menarik nafas panjang. Lalu membuangnya perlahan. Kembali melangkah. Lalu berhenti tepat di depan pintu tembus itu. Aku terperanjat mendengar suara-suara ya ampun. Itu suara desahan. Aku spontan menutup mulutku yang ternganga. Hampir saja aku berteriak. Kalau saja di rumah ini tidak ada Giska, aku sudah berteriak sekencang mungkin. Agar semua orang terbangun dan melihat perbuatan bejat 2 manusia di dalam pavilion ini. Bahkan digerebek orang sekampung pun aku setuju. Tidak. Aku tidak ingin merusak psikologis anak perempuanku satu-satunya. Biarlah aku menanganinya dengan caraku sendiri. Perlahan aku membuka pintu tembus itu. Tak peduli pemandangan seperti apa yang akan aku lihat nanti. Jantungku terus berdetak dengan cepat. Pintu terbuka. Mas. Astagfirullahalazim. Mbak Sera. Pekik Yuyun yang posisinya memang menghadap ke arahku berdiri.
Mas Agung langsung melompat turun dan dengan terburu-buru memungut pakaiannya yang berceceran di lantai. Yuyun nampak sedikit lebih tenang. Aku heran dia bisa setenang itu. Malah tersenyum sinis kepadaku. Emosiku tersulut. Aku lantas menghampirinya. Plak. Satu tamparan berhasil aku hadiahkan untuknya. Aaww. Yuyun menatapku nyalang seraya memegang pipinya. Sepertinya tidak menyangka aku akan berbuat seperti itu. Selama inilah pikir aku adalah wanita lemah. Dasar wanita pelak Astris R. Bentakku. Dek, sudah. Nanti ibu bangun. Ayo kembali ke kamar. Mas Agung menarik tanganku keluar dari pavilion. Dasar perempuan udik, makanya kalau dandan jangan kampungan, seru Yuyun yang masih di atas ranjangnya, berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut. Mataku melotot, aku kembali ingin menghampirinya dan menamparnya sekali lagi. Namun tenaga Mas Agung lebih kuat menarikku untuk keluar kamar. Awas kamu Yuyun, aku bakal balas kalian berdua. Aku berusaha melepaskan tanganku yang ditarik Mas Agung. Lepasin. Aku sudah nggak sudi dipegang kamu. Jijik tahu nggak? Akhirnya cengkraman Mas Agung di tanganku terlepas. Ada apa ini ribut-ribut? Tiba-tiba ibu keluar dari kamar. Memang waktu sudah hampir subuh. Mas Agung tidur di kamar Yuyun. Bu, jawabku lantang. Suamiku melotot ke arahku. Benar itu, Gung. Jerit ibu. Mas Agung mengangguk. Agung. Berarti kamu sudah menodai Yuyun. Tega kamu sama dia. Apa yang harus ibu bilang sama Tante Sania? Ucap ibu histeris. Loh. Ibu bagaimana sih? Di sini yang tersakiti itu adalah aku. Kenapa malah nggak tega sama si pelakor itu? Bu, Sera mau pisah sama Mas Agung. Apa? Pekik ibu dan Mas Agung serentak. Sera, memangnya kamu mau makan apa kalau pisah dari Agung? Kamu mau tinggal di mana? Aku nggak tega nanti cucuku hidup susah sama kamu. Ibu nggak usah khawatir soal itu, sahutku. Mas, talak aku sekarang juga. Lirihku dengan suara bergetar. Mas Agung terdiam menatapku. Lalu, bab 10. Mas, talak aku sekarang juga. Lirihku dengan suara bergetar. Mas Agung terdiam menatapku. Lalu lah menyeringai. Kamu itu tidak punya siapa-siapa di dunia ini, Sera. Apa jadinya kamu jika pisah dariku? Mentang-mentang baru dapat kerja, sudah minta cerai. Belum tentu gajimu bisa memenuhi kebutuhanmu dan Giska. Mas Agung berkata seraya tersenyum miring seakan meremehkan. Sudahlah Sera, kalau Agung mau menikah lagi dengan Yuyun, ya biarin aja. Yang penting kamu tidak dicerai. Kamu tetap bisa tinggal dan numpang hidup di sini. Ibu ikut menimpali. Aku lebih baik tinggal di kolong jembatan daripada satu rumah dengan perempuan pelakor itu, sergahku. Aku segera kembali ke kamar. Mengingat belum mengerjakan kewajiban subuhku. Pagi ini aku tidak menyiapkan keperluan Mas Agung seperti biasa. Hatiku sudah terlanjur patah. Tekadku sudah bulat ingin berpisah. Tak ada lagi yang pantas untuk aku pertahankan di sini. Diam-diam, aku sudah memasukkan beberapa pakaian Giska dan keperluan sekolahnya ke dalam koper. Serta beberapa pakaianku. Sera, mana baju dan celanaku? Sera, tanda seru. Mas Agung teriak-teriak dari kamarnya, saat aku sedang berada di kamar Giska. Cari saja sendiri, atau suruh gundikmu itu yang menyiapkan. Aku menghampirinya sambil melipat tangan di dada. Aku ini masih suamimu. Teriaknya lagi dengan mata melotot. Akhirnya emosimu terpancing. Teruslah marah Mas, agar keluar kata-kata itu dari mulutmu. Suami macam apa, Mas? Suami bejat seperti kamu nggak pantas dihargai. Lebih baik aku tidak punya suami. Daripada disakiti terus-terusan. Aku lelah, capek, sahutku lantang. Kurang ajar, geram Mas Agung. Matanya nyalang menemandangku. Istri nggak tahu terima kasih. Mau hidup susah kamu di luar sana, hah. Bukannya bersyukur kamu nggak aku ceraikan. Mas Agung berkata penuh emosi. Mana ada istri yang bersyukur ketika suaminya selingkuh. Sahutku lagi. Dengan susah payah Mas Agung mencari pakaian kerjanya.
Hampir semua isi lemari diobrak-abrik olehnya. Aku memandanginya sambil bersandar pada dinding kamar. Dalam hati aku tertawa, rasain kamu, Mas. Sejak menikah hingga kemarin, sekalipun aku tidak pernah mengabaikanmu, Mas. Aku selalu mengurusmu dengan baik. Aku rela menjalani hidup penuh cacian dan hinaan dari keluargamu. Tapi justru pengkhianatan yang aku dapat. Gung, Mbak ikut sama kamu ke kantormu, ya. Lagi-lagi teriakan Mbak Lastri sudah membahana di pagi hari. Mas Agung tidak menjawab. Ia sedang kerepotan mencari kaos kaki dan sapu tangannya. Wajahnya terlihat masih sangat kesal. Aku keluar kamar, Ibu dan Mbak Lastri sepertinya sedang berbicara serius di dalam kamar Ibu. Mungkin mereka sedang membicarakan kejadian sebelum subuh tadi. Maafkan Agung ya, Yun. Mungkin dia hilaf lihat kamu cantik begini, terdengar suara Ibu dari dalam kamar. Astaga, ternyata di dalam kamar itu juga ada Yuyun. Mereka sedang bicara bertiga rupanya. Aku yang tidak habis pikir dengan pemikiran mereka. Sudah jelas di sini aku yang disakiti. Tapi kenapa malah kepada Yuyun Ibu meminta maaf? Justru pagi tadi Yuyun terlihat sangat senang melakukannya dengan Mas Agung. Bisum baru saja pulang dari mengantar Giska ke tempat mobil jemputan. Set, Bisum sini. Panggilku. Ya, Bu. Bibi pulang dulu, ambil beberapa pakaian. Nanti ikut saya tinggal di apartemen. Setengah berbisik aku berbicara pada Bisum. Bibi tenang aja. Jauh kok. Itu yang seberang mall di depan jalan besar. Baik, Bu. Aku memang sudah memberitahu Kori agar tidak jadi menjual unit apartemen itu. Mengingat lokasinya sangat dekat dengan sekolah Giska. Apartemennya nggak Sera, mana sarapan kita? Lagi-lagi kakak iparku itu berteriak. 4 orang tak punya perasaan itu sudah duduk manis di meja makan yang kosong. Sera, tanda seru petik 2. Biksum, tanda seru petik 2. Kenapa harus teriak-teriak, sih? Akhirnya aku menghampiri mereka. Hei, sarapan mana? Laper nih, bentak Mbak Lastri. Laper, Mbak, sana masak sendiri, sahutku. Mbak Lastri lantas melotot kepadaku. Bi Sum mana? Tanya Ibu. Bisum aku suruh pulang, jawabku. Loh, kenapa kamu suruh pulang? Kerjaannya kan belum beres. Kamu ini gimana sih, Sera? Tanya Ibu penuh emosi. Bisum itu kerja sama aku, Bu. Aku yang gaji dia. Terserah aku dong, jawabku lantang. Maafkan aku, Bu. Rasa hormatku lenyap sudah pagi ini. Lama-lama kamu makin kurang ajar ya sekarang. Mas Agung pun berdiri dan membentakku. Kenapa nggak kamu ceraikan saja wanita ini, Mas? Sahut Yuyun. Iya, Gung. Sudah ceraikan saja. Istri kurang ajar kayak dia, timpal Mbak Lastri. Mas Agung terdiam. Aku tahu sebenarnya dia masih berat untuk menceraikanku. Mungkin karena Giska. Kenapa diam, Mas? Tanyaku. Tanpa rasa malu, Yuyun meremas jemari Mas Agung. Seolah-olah ingin memberi kekuatan. Pergi kamu dari sini. Serani Gunawan, mulai hari ini kamu bukan istriku lagi, ucap Mas Agung dengan suara bergetar. Aku terperanjat mendengar kata-kata yang keluar dari mulut laki-laki yang pernah berjanji akan menjagaku seumur hidupnya. Kata-kata yang aku tunggu akhirnya keluar dari mulut laki-laki itu. Namun tetap saja, menyakitkan sekali rasanya. Sekuat tenaga aku tahan agar air mata ini tidak lolos. Sera yang sekarang adalah wanita yang kuat. Mereka tidak akan bisa lagi semena-mena padaku. Aku melihat senyum kepuasan dari wajah Yuyun dan Mbak Lastri. Berbeda dengan Ibu. Wajah Ibu nampak gusar. Jangan kau bawa cucuku. Suara Ibu parau. Bagaimanapun juga Giska masih cucu Ibu. Tapi aku sebagai ibu kandungnya tidak akan rela anakku diasuh oleh 2 pengkhianat ini. Aku menunjuk 2 manusia yang sedang berpegangan tangan di depan mataku. Aku minta maaf, Bu. Aku pamit. Lirihku setelah mencium tangan Ibu. Aku melangkah ke kamar Giska. Semua yang sudah aku siapkan segera aku keluarkan dari kamar Giska. Aku tidak membawa banyak barang. Hanya yang aku anggap penting-penting saja.
Bisum sudah aku kabarin agar menungguku di depan rumah saja. Sera, Mas Agung menghampiriku ke kamar Giska. Kamu akan bawa Giska kemana? Tinggal di mana kamu nanti? Suaranya sudah mulai melunak. Kamu nggak usah khawatir, Mas. Aku jamin Giska tidak akan hidup susah denganku. Hanya dia yang aku punya saat ini, jawabku. Mas, ayo berangkat sudah siang. Yuyun menghampiri Mas Agung ke kamar Giska. Betul-betul tak tahu malu wanita itu. Lah menarik tangan Mas Agung keluar kamar. Bab 11. Mobil dan supir sudah nunggu di depan rumah. Sebuah pesan masuk dari Dido. Aku segera keluar menemui Biksum. Ibu Sera, seorang laki-laki setengah tua menghampiriku. Iya betul, Pak Yono. Ya, laki-laki itu mengangguk. Sebuah mobil Toyota Alphard sudah terparkir di depan rumah ibu. Pak Yono membawakan koperku. Tidak lama kemudian Pak Yono membukakan pintu untukku dan Biksum. Sementara itu mobil Mas Agung baru saja keluar pagar. Nampak mata mereka membelalak melihat aku menaiki mobil mewah itu. Mungkin mereka mengira itu taksi online. Entahlah. Kemudian Pak Yono melajukan mobil menuju sekolah Giska. Dido memang asisten yang bisa diandalkan. Dalam waktu singkat ia bisa menyediakan mobil mewah ini untukku. Bahkan sekaligus dengan supirnya. Kami tiba di sekolah Giska. Aku mengurus perubahan lokasi antar jemput sekolah gadis kecilku itu. Sementara Biksum dan Pak Yono menunggu di parkiran. Ketika aku kembali ke mobil, ada sebuah pesan masuk dari Dido. Bos, ditunggu 30 menit lagi di kantor pusat, untuk meeting seluruh pemegang saham. Mataku membulat melihat pesan dari Dido. Aku yang sedang berada di sekolah Giska dan tidak ada persiapan sama sekali untuk meeting, mencoba menghubungi Dido. Dido, ngasih tahu meeting kenapa mendadak begini? Aku bertanya pada Dido yang berada di seberang sana. Gak mendadak, bos. Gue udah kasih kabar dari pagi. Kayaknya pesan gue terlewat gak kebaca, jawab Dido. Setelah memutuskan sambungan dari Dido, segera aku cek pesan di ponselku. Aku membuang napas kasar. Gara-gara insiden tadi pagi, aku sampai gak fokus. Ternyata banyak pesan yang terlewatkan. Pagi Rani, lokasi di mana? Aku jemput pesan dari Arif baru saja masuk. Sepertinya lah juga akan ikut meeting. Beruntung Arif mau mendampingiku. Pagi, Rif. Aku sare location ya, Biksum dan Pak Yono, saya ada rapat mendadak di kantor. Semoga tidak lama. Nanti ada teman saya yang antar ke apartemen, namanya Bu Kori. Sebentar lagi dia datang, jelasku pada Art dan supir baruku itu. Tak lama kemudian Kori datang. Dia kebetulan tinggal di apartemen yang sama denganku. Hanya beda lantai saja. Wanita cantik dengan rambut sebahu itu melambaikan tangannya ketika keluar dari mobilnya. Kori adalah sahabatku sejak kecil. Aku beruntung memiliki sahabat sekaligus partner bisnis seperti Kori. Selama ini Kori banyak membantuku mengembangkan bisnis pribadiku. Kori, makasih ya sudah datang. Maaf jadi merepotkan, sambutku. Repot apaan sih, Ra? Santai aja lagi. Oh ya, ngomong-ngomong kamu nggak salah mau meeting dengan tampilan sederhana banget kayak gini. Yang hadir para pemegang saham kan? Aku tersadar dengan ucapan Kori. Benar saja, penampilanku saat ini sederhana sekali, hanya memakai gamis batik coklat dan hijab bergo polos warna senada. Aku sudah nggak ada waktu lagi untuk merubah penampilan saat ini, Cor. Tapi nggak apa-apa, kamu tetap cantik kok, Serani. Kori menggodaku. Bisa aja kamu, ujarku tersenyum. Biksum, Pak Yono, ini Bu Kori yang akan antar ke apartemen. Setelah antar Biksum, Pak Yono nunggu saya di lobi apartemen ya. Keduanya mengangguk. Cor, titip Biksum ya. Tolong diajarin segala sesuatunya nanti. Siap, Bu Bos. Jawab Kori. Tintin Arif ternyata sudah tiba menjemputku. Segera aku menghampirinya. Mengingat waktu terus berjalan. Sest Agung ganti sama yang ini aja, Ra. Gantengnya mirip artis, bisik Kori ketika aku berpamitan. Ngaco, sahutku.
Aku melambaikan tangan pada mereka ketika sudah berada di dalam mobil Arif. Arif berkali-kali menoleh ke arahku. Kenapa? Penampilanku aneh ya? Tanyaku dengan rasa tidak percaya diri. Siapa bilang? Justru aku lebih suka kamu kayak gini. Cantiknya alami, sahut Arif dengan senyum di wajahnya. Astaga, aku baru ingat bahwa meeting kali ini diadakan di kantor pusat. Aku menarik nafas panjang. Semoga saja tidak bertemu dengan 3 manusia tanpa hati itu. Kami akhirnya sampai di kantor pusat. Rani, kamu turun duluan aja. Langsung ke ruang meeting lantai 3 ya. Aku parkir mobil dulu. Oke, Rif. Aku turun di lobi. Karyawan di sini memang belum ada yang tahu siapa aku. Apalagi dengan penampilanku yang sekarang ini. Aku masuk ke ruang resepsionis. Aku tersentak melihat seseorang yang aku kenal sedang duduk di kursi tamu. Aku pura-pura tidak melihat, melewati meja resepsionis. Hei, Sarah, ngapain kamu kesini? Mau nyusul Agung? Jangan harap dia mau balik lagi sama kamu. Wanita berdandan warna-warni di wajahnya itu berdiri menghadangku dengan bertolak pinggang. Hai mantan kakak ipar, bagaimana wawancaranya? Sukses, bisikku seraya mendekatkan wajahku kepadanya. Jelas sukses dong, jawabnya dengan mengangkat dagunya ke atas. Aku tersenyum geli, karena aku tahu kalau Mbak Lastri bahkan belum dipanggil-panggil sejak tadi. Dia akan menunggu panggilan hingga setelah makan siang. Aku duluan ya, ujarku. Lalu melangkah menuju lift. Hei Sarah, nggak tahu malu kamu ya? Nyusulin mantan suami ke kantor. Jangan harap Agung akan kembali sama kamu. Teriaknya sambil melotot ke arahku. Aku meletakkan jari telunjuk di bibirku. Set, jangan berisik, ini kantor. Sahutku sebelum masuk ke dalam lift. Nampak wajah kesal Mbak Lastri. Lift berhenti di lantai 3. Pintu lift terbuka. Aku melangkah keluar, menengok ke kanan dan ke kiri. Karena belum hafal betul di mana ruang meeting berada. Hei, ngapain kamu kesini? Hah. Aku nyaris terlonjak melihat siapa yang ada di depanku. Bersambung.